Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rizky Syahana dengan NIM 222050104 dari kelas KPIC. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbicara mengenai perencanaan komunikasi. Berbicara tentang perencanaan komunikasi, apa sih perencanaan komunikasi itu? Perencanaan komunikasi adalah proses sistematis untuk menentukan bagaimana informasi akan dikirim, diterima, dan dipahami oleh audiens tertentu. Proses ini melibatkan berbagai langkah yang terstruktur untuk memastikan pesan yang disampaikan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah teman-teman, perencanaan komunikasi ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama adalah citra. Baiklah, dengan adanya perencanaan komunikasi dalam perusahaan kita, maka akan membangun citra positif dan membangun pandangan positif masyarakat terhadap perusahaan kita, sehingga mengurangi adanya konflik di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah corporate social responsibility, yaitu menggunakan data yang baik. Dengan kita menggunakan data yang baik, maka masyarakat akan percaya dan meningkatkan citra positif terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir adalah infrastruktur human. Infrastruktur human adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam suatu organisasi yang menggerakkan hal tersebut untuk meningkatkan citra-citra positif. Selanjutnya, kenapa sih perencanaan komunikasi itu diperlukan di suatu organisasi atau di suatu perusahaan? Perencanaan komunikasi diperlukan sebagai fondasi untuk menyukseskan, untuk menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dari suatu program yang telah kita rencanakan atau kita buat. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah sejarah perencanaan komunikasi. Terbentuknya perencanaan komunikasi itu didasari oleh adanya informasi flow. Informasi flow adalah ketidakseimbangan informasi. Yang dimaksud adalah ketidakseimbangan informasi, yaitu banyaknya aliran-aliran informasi yang masuk tetapi tidak jelas karena tidak ada datanya. Adapun yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi yaitu birokrasi, leadership, dan publik. Birokrasi adalah sistem yang ribet. Yang dimaksud sistem yang ribet adalah contohnya ketika pemilu kemarin, dilakukannya pemilu serentak dari mulai DPR, DPD sampai ke presiden, semuanya serentak sehingga membuat masyarakat bingung. Hal ini bisa diartikan yaitu birokrasi adalah sistemnya ribet. Lalu yang kedua adalah leadership. Leadership yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai ketegasan atau tidak konsisten dalam infonya. Bisa diartikan berubah-ubah dalam menyampaikan informasinya. Lalu yang terakhir adalah publik. Publik ini bisa diartikan adalah kita sebagai masyarakat yang kebingungan akan informasi-informasi yang disampaikan, dari mulai infonya berubah-ubah dan sistemnya yang ribet. Semua itu membuat masyarakat bingung, sehingga disitulah dibutuhkan perencanaan komunikasi. Selanjutnya adalah kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi dibangun harus dengan didasari 2 hal, yaitu implisit dan eksplisit. Implisit adalah membuat kebijakan komunikasi dengan cara melihat tatanan budaya, ekonomi, serta pendidikan dari para pekerja. Lalu eksplisit adalah membuat kebijakan komunikasi dengan cara bagaimana kita membuat kebijakan tersebut, peraturan tersebut tidak boleh lari dari undang-undang. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan kebijakan komunikasi. Yang pertama adalah agar perencanaan komunikasi bisa tersusun, terencana, dan sistematis. Lalu yang selanjutnya, agar informasi mampu dikemas dan menyebar secara relevan serta menarik komunikan. Lalu yang terakhir, untuk membantu penyebaran informasi kepada partisipan. Adapun yang melakukan kebijakan komunikasi yaitu legislatif, yudikatif, presiden, top manager, dan direktur utama. Selanjutnya adalah operasional perencanaan komunikasi. Operasional perencanaan komunikasi adalah rencana yang bentuk tindakan-tindakannya atau aktivitas yang harus dilakukan terhadap program strategi jangka panjang. Yang melakukan operasional perencanaan komunikasi ini yaitu adalah infrastruktur human.
Yang pertama, infrastruktur komunikasi, yaitu melihat bagaimana cara menyampaikan program dari strategi perencanaan komunikasi agar bisa sampai kepada masyarakat yang diketahui secara baik. Dalam hal ini bisa menggunakan media konvensional maupun modern. Lalu yang kedua adalah perencanaan program komunikasi, yaitu bagaimana keterampilan pengetahuan untuk menyampaikan program yang disusun dalam strategi komunikasi, atau bisa dikatakan yaitu program perencanaan komunikasi dilakukan berdasarkan pengetahuan atau keahlian masing-masing di bagian-bagiannya. Baiklah, selanjutnya teori pendekatan perencanaan komunikasi. Ada beberapa teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu teori pembangunan. Teori pembangunan ini digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Lalu selanjutnya adalah teori sosiologi. Teori sosiologi ini digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosial kultural. Lalu selanjutnya teori komunikasi. Teori komunikasi ini yaitu berkaitan dengan strategi komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah teori organisasi. Teori organisasi ini berguna untuk memahami bentuk kelembagaan baik dijadikan sebagai sarana penggerak program maupun sebagai target sasaran program. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu hakikat perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi sebagai proses memakai dua pendekatan. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai penerapan teori. Praktisi kurang menerima ini karena teori seringkali digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala dan bukan menjadi teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dengan membuat proyeksi apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu yang kedua adalah perencanaan sebagai proses. Teori ini digunakan untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan. Pendekatan ini untuk memperoleh pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Mungkin itu saja penyampaian saya mengenai perencanaan komunikasi pada kali ini. Saya Raja Rizky Syahana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.